Baik, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana memilih metode algoritma pada tugas akhir. Tugas akhir berarti S1 ya, skripsi. Ini baik di bidang di prodi ya, teknik informatika maupun teknologi informasi biasanya. Ya, memilih algoritma ini ada yang bilang sulit ya, ada yang bilang gampang ya. Nah, kita coba bahas. Anda tentu sudah mendengar dari senior-senior algoritma apa yang mereka gunakan waktu skripsinya, dan ya, Anda juga sudah tahu bahwa di skripsi atau tugas akhir itu temanya atau topiknya itu harus menggunakan metode, atau dalam hal kita ya, metode itu adalah algoritma tertentu ya, jadi solusi yang kita usulkan di dalam memecahkan masalah di sebuah tempat. Nah, yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah waktu Anda memilih topik. Ini sudah dibahas sejak awal kita di perkuliahan ini ya. Saat Anda memilih topik, sesuaikan dengan target atau skill bidang khusus yang Anda harapkan nanti akan membedakan Anda dengan yang lain. Atau bahasa lainnya, yang akan Anda jual gitu ke orang yang akan memakai Anda. Atau yang akan Anda gunakan nanti di dalam pekerjaan-pekerjaan Anda dimanapun gitu, yang menurut Anda bisa Anda geluti lebih jauh gitu ya, karena mungkin Anda tertarik sehingga lebih berminat ya, atau Anda merasa punya dasar yang lebih baik di bidang itu gitu. Jadi harus ada gitu ya. Pernah kita bahas ya, kan harus ada gitu. Salah satu bidang di dunia teknologi informasi ini yang Anda ingin lebih Anda fokuskan ke sana. Ya, bidang itu macam-macam ya. Bisa mungkin artificial intelligence, mungkin security, mungkin multimedia ya. Mungkin Anda tertarik dengan IoT, dengan network ya, dengan network programming dan sebagainya gitu. Yang sudah pernah kita bahas juga. Nah, untuk di tempat kita di teknologi informasi, atau dulu kan teknik informatika ya, di Dharma Persada, kebanyakan tugas akhir itu berkisar di topik-topik yang tampak di layar ini ya. Topiknya artificial intelligence, nah topik yang paling banyak sampai menjadi artificial intelligence ini saat ini ya termasuk data science. Jadi data science itu bagian dari AI. Walaupun nanti kalau kita lihat tidak semua data science itu harus pakai AI. Bisa nanti pakai statistik ya. Tapi contohnya kalau artificial intelligence yang banyak dijadikan topik-topik skripsi itu ya di bidang data science. Data science itu contohnya ya data mining. Data mining itu kalau AI ya, kalau AI itu dia machine learning. Nah, sub bidang lain dari AI ini adalah soft computing. Ya, soft computing ini juga bidang AI ya. Soft computing itu ada tiga algoritma yang paling populer di soft computing: fuzzy, artificial neural network, dan genetic algorithm. Itu di bidang AI. Saat ini yang paling banyak dalam 3 tahun terakhir jadi judul-judul skripsi ya. Nah, ciri khasnya kalau data science itu ya dia data driven. Jadi metodenya itu memecahkan masalah berdasarkan data. Nah, bukan berdasarkan algoritmanya ya, atau bukan mengandalkan algoritmanya.
tapi mengandalkan datanya. Ya, disebut juga data historik ya. Data apa, sejarah data masa lampau. Jadi data-data yang lampau digunakan untuk memecahkan masalah. Itu data science, makanya disebut data science. Karena data driven, karena berbasis data. Bahan bakarnya itu data. Nah, kalau nggak ada data, metode ini nggak bisa bekerja. Yang kedua di bidang AI itu subcomputing. Nah, disebut subcomputing karena memang metode ini dia harus pakai software, ya. Harus berbasis software, tidak bisa hanya mengandalkan hardware. Kemudian memang butuh proses yang atau butuh prosesor yang kemampuannya harus tinggi ya, karena loopingnya ya, proses pengerjaan itu bersifat looping yang butuh waktu yang lama kalau menggunakan prosesor yang biasa saja. Nah, itu contohnya Fuzzy. Nah, Fuzzy ya. ANN ini artificial neural network ya. Kadang-kadang neural ya, ini Fuzzy neural, ini genetic algorithm ya, genetik. Nah, kalau ini dia tidak berbasis data tapi berbasis heuristik. Heuristik ini maksudnya pengalaman ya. Jadi solusinya adalah tergantung bagaimana kita memasukkan pengalaman manusia ke dalam sistem. Itu nanti subcomputing namanya. Oke, ini topik yang paling banyak ya di dalam judul-judul skripsi di kampus kita ya. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Ini bahasa Inggrisnya apa ini ya? Decision support system. Decision support system. Sistem pendukung keputusan. Ya, kalau di bidang AI tadi ini ada yang berbasis data, ada yang berbasis heuristik. Nah, kalau sistem pendukusan ini mengandalkan algoritmanya. Jadi dia algoritmik ya, atau prosedur. Jadi dia ini merupakan algoritma konvensional ya, kalau algoritma yang umum gitu cara bekerjanya ya. Nah, metodenya bisa statistik. Nah, kalau statistik itu contohnya pakai AHP, TOPSIS ya. Ya, bisa dikatakan statistik lah, ada sebagian gitu ya pakai statistik, atau SAW atau SMART dan sebagainya. Ini kadang-kadang metode ini disebut juga dengan metode ya, multi kriteria decision. Siapa yang ingat ini minggu lalu ini yang kita nggak pakai Zoom ya? Multi kriteria decision making ya, multi kriteria decision. Ya, AHP ini udah banyak banget yang pakai deskripsi ya, TOPSIS, SAW, semua cara kerjanya mirip-mirip ya. Dan nanti ada penambahan beberapa parameter di rumusnya ya. Nah, kalau ini dia tidak mengandalkan data, tapi nanti mengandalkan kriteria, ya, kriteria yang sudah diketahui di tempat kasus kita. Kalau metode apa ini namanya MCDM ya, statistik. Sebenarnya ini lebih tepatnya mungkin bukan statistik ya, tapi ini ya, multi kriteria decision making. Nah, sistem pendukung keputusan juga saat ini sudah ada yang berbasis AI. Nah, kalau AI dia tadi non algoritmi ya, harus data driven. Artinya kalau AI itu dia memecahkan masalah mengandalkan data dengan metodenya yang disebut dengan machine ML ya, machine learning. Machine learning ini kan di sini tadi ini dia akan mengandalkan data driven. Jadi ini termasuk nanti ke dalam sistem pendukung keputusan juga. Ya, kadang-kadang kalau sudah pakai AI orang nyebutnya sistem pakar, expert system. Jadi expert system itu sistem yang lebih advance dari sistem pendukung keputusan. Ya, itu metode kedua yang paling banyak. Nah, kadang jadi metode yang nomor 1 juga ya. Yang dua ini banyak. Jadi judul-judul skripsi ya. Kemarin kan pernah saya perlihatkan ya judul-judul skripsi yang ada di program studi kita. Nah, barulah nanti yang lain-lain ada yang cyber security ya, dalam bentuk kriptografi. Kriptografi itu melakukan
pengkodian ya ke file dokumen ya. Cryptography ini ada dua ya dulunya ya. Ada dua proses di kriptografi itu kan. Anda kurikulum ini ada tulis kurikulum enggak ya? Enggak ada ya. Ya. Jadi di kriptografi itu yang pertama kita sebuah pesan kita kodekan di bentuk lain supaya orang lain yang tidak berhak nggak bisa membacanya, sehingga dianggap bersifat secure, ya. Dianggap bersifat aman ya. Nah, itu ada beberapa yang membuat skripsi seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang di bidang animasi ya, atau multimedia. Skripsi ya. Ada yang untuk e-learning ya, untuk ya belajar berbasis digital ya. Ada yang membuat game ya, game dalam bentuk animasi dan sebagainya. Itu bisa jadi skripsi ya. Skripsi ya. Nah, beberapa tahun lalu sempat banyak juga yang skripsinya di bidang IoT ya, Internet of Things. Gitu. Ini mengandalkan sensor, kemudian nanti perangkat device-nya nanti embedded system ya. Apakah pakai Raspberry ya, atau Arduino gitu ya. Ada sensornya, nanti ada output yang dikontrolnya. Nah, ya tahun berapa ya itu, yang tahun 2002 tahun yang lalu, tahun 2019 itu cukup banyak skripsinya yang pakai yang IoT ini ya. Kemudian ada yang membuat skripsi juga di bidang network, tapi programnya, network programming. Ada yang membuat program untuk memonitor apakah jaringannya nyambung atau tidak. Ya. Itu di bidang network programming ya, bisa juga jadi salah satu ide atau gagasan Anda di dalam membuat skripsi Anda. Nah, tetapi intinya kita selama ini di program studi kita itu, karena kita punya prinsip ya, berlandaskan monozukuri. Nah, monozukuri ini kan artinya kan ada mata kuliahnya ya. Monozukuri ini kan arti umumnya kan bisa menghasilkan produk. Jadi setiap konsep, setiap teori yang kita pelajari itu menghasilkan produk. Nah, kalau di bidang kita, di bidang di program studi kita yang namanya produk ya program atau aplikasi. Makanya kalau Anda membuat skripsi, Anda harus menghasilkan sebuah program, membuat program gitu, membuat aplikasi. Nah, yang kedua bisa juga menghasilkan sebuah alat ya kayak IoT. Nah, seperti IoT ini kan menghasilkan alat, sebuah alat. Tapi tetap di dalam alat itu kan yang mengontrolnya program juga. Nah, gitu. Jadi harus ada gitu kalau di teknologi informasi itu yang dimaksud dengan produk di sini adalah programnya. Makanya skripsi itu wajib hasilnya adalah program. Nah, kemudian bedanya skripsi dengan kerja praktek adalah programnya itu pakai metode. Nah, kalau kerja praktek kan enggak ya, Anda membuat aplikasi untuk jual beli atau aplikasi untuk gudang gitu ya, udah begitu aja kan. Tapi kalau skripsi Anda harus gunakan metode yang selama ini Anda pelajari di perkuliahan ya, metode-metode ini. Misalkan aplikasi untuk mengontrol stok di gudang menggunakan menggunakan metode SMART misalkan, kalau bisa ya, atau menggunakan dengan menggunakan sistem prediksi berbasis neural network. Nah, harus begitu kalau di skripsi. Ya. Kenapa? Karena Anda diminta untuk menggunakan algoritma atau metode-metode belajar di perkuliahan untuk memecahkan masalah. Kalau KP itu membuat program biasa saja, membuat program yang algoritmanya sudah standar, sudah baku, bahkan sudah
ini ya, sudah ada gitu di dalam tool yang kita gunakan, kita tinggal pakai gitu ya. Dan kebanyakan sudah tidak perlu tidak perlu di reset lagi penerapannya ya, apakah ini akan jalan atau tidak, cocok atau tidak, solusi itu kan nggak perlu lagi diteliti, tapi tinggal kita gunakan aja. Tapi kalau di sini ada aspek penelitiannya. Penelitian itu kan kita mencobakan apakah metode ini benar cocok nggak untuk kasus atau permasalahan yang ini. Nah itu makanya kita harus pilih, harus memilih satu bidang. Di dalam bidang itu ada algoritmanya atau ada metodenya yang kita gunakan untuk memecahkan masalah di sebuah tempat. Oke, itu yang pertama. Ya, sesuaikan dengan target skill kita. Apa yang Anda bayangkan tentang Anda di masa depan? Oh, saya ingin jadi seorang ahli AI. Anda harus cari skripsi yang di bidang itu. Karena pada umumnya topik yang menjadi skripsi kita itu akan kita geluti secara fokus ya paling tidak itu 6 bulan. Kalau 6 bulan kita belajar itu terus-menerus, nah itu pasti kita jadi ahli ya, jadi khas kita dibandingkan orang lain. Kalau kita pingin kelihatan berbeda maksudnya kita kelihatan skill kita lebih menonjol dibandingkan orang lain, kan kita harus menyisihkan waktu kita untuk belajar itu. Anda pingin jadi apa gitu? Saya ingin jadi pemain sepak bola yang tendangannya keras. Anda coba aja berlatih, Anda 6 bulan. Ada teknik menendang, gayanya, ininya segala macamnya pasti Anda bisa. Asalkan fisik kita mendukung. Nah, memang seperti itu ya. Kita itu kalau mau ahli ya kita harus belajar terus-menerus di bidang itu. Kalau orang dulu kan istilahnya bertapa dia beberapa waktu gitu ya supaya mencapai satu pemahaman tertentu. Nah, kalau orang sekarang enggak, dia harus mencari riset dalam waktu yang lama, dia menggeluti hanya itu saja. 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau bidang itu terus yang dia tangani, pasti dia akan lebih ahli ya, akan lebih cakap kalau berbicara di bidang itu, karena dia sangat menggeluti ya, sangat dia bongkar semua hal-hal yang berkaitan dengan bidang itu. Nah, itu makanya Anda pilih gitu, oh saya ingin jadi ahli di bidang security. Coba Anda cari judul-judulnya tentang security, judul skripsi tentang security, supaya Anda selama 6 bulan belajar itu aja. Atau Anda punya fokus gitu untuk belajar itu dalam beberapa waktu. Oh saya ingin ahli di bidang animasi atau multimedia, ya pilih bidang skripsi Anda ya di situ gitu. Sesuaikan dengan target skill bidang khusus yang Anda harapkan bisa membedakan Anda dengan yang lain. Kenapa harus berbeda Pak dengan yang lain? Karena kalau Anda sama, apa yang menjadi alasan orang lain untuk memilih Anda lebih dahulu secara prioritas? Kalau sama saja, ya kita tersisih. Biasa kan orang akan memilih kita kalau ada hal yang membedakan kita dengan yang lain. Oh, dalam hal ini kan maksudnya perbedaannya kan hal yang positif ya. Ya, kan namanya kan perbedaan yang positif. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Yang mau didiskusikan sampai sini? Halo, ini masih hadir? Masih, Pak. Masih dari yang lain masih hadir nggak ini? 25. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ya. Kita lanjut ya. Ini penting karena Anda pasti 1 atau 2 semester lagi kan akan memikirkan skripsi Anda ya.
Dan skripsi kita itu wajib ada metodenya, ada algoritmanya. Kalau nanti Anda kerja praktek, Anda juga wajib membuat produk, program ya dalam hal kita, tapi tidak wajib ada metodenya atau ada algoritmanya. Tidak, bahkan selama ini nggak ada orang kalau kerja praktek dia ya buat program aja. Buat program aja. Program untuk yang paling banyak kalau kerja praktek itu program untuk inventory. Wah, itu banyak itu kerja praktek. Program jual beli. Nah, kalau kerja praktek nggak apa-apa, sama juga nggak apa-apa ya. Judulnya sama, ya. Tapi jangan di tempat yang sama. Karena tujuan kerja praktek adalah Anda sudah bisa merasakan bagaimana suasana bekerja di tempat yang sesungguhnya ya, di tempat yang yang memang sudah berlangsung di lapangan ya. Nah, kemudian Anda membuatkan sesuatu untuk memecahkan masalah di sana. Nah, masalahnya itu tidak mesti dalam bentuk riset ya, tapi dalam bentuk terapan aja, menerapkan yang sudah ada. Ya begitu Anda buatkan program untuk gudang, kalau kerja praktek ya. Kalau di sekolah dia banyak membuatkan program untuk pendaftaran siswa baru, program untuk menghitung biaya SPP, begitu dia kalau kerja praktek. Nah, skripsi, nah ini skripsi yang saat ini kita bahas ya. Riset teknologi informasi untuk sarjana yang namanya skripsi, untuk jurusan teknologi informasi wajib ada metode atau wajib ada algoritma. Maksud algoritma di sini apa? Maksudnya ini yang ada di depan ini. Maksudnya mungkin data mining, machine learning, mungkin fuzzy, mungkin neural, mungkin genetik, mungkin multi criteria decision ya, mungkin machine learning, mungkin security, mungkin animasi multimedia, mungkin IoT, ya, mungkin network programming, dan sebagainya. Itu maksudnya metode atau algoritma. Nah, saya Pak mau menentukan milih metode ini gimana caranya? Saya pakai apa Pak nanti? Saya ingin membuat skripsi di sebuah toko. Nah, itu metode apa yang cocok? Nah, gimana tuh cara memikirkan? Bagaimana cara memilihnya atau memutuskan dari sekian banyak algoritma yang ada yang diperbolehkan untuk digunakan dalam skripsi, mana yang pantas saya gunakan? Mana yang paling pas untuk saya gunakan, yang paling yang kemungkinan ya untuk Anda tentu yang mungkin akan tidak langsung ditolak oleh penguji, yang memenuhi syarat dari tugas akhir di program studi kita gitu. Karena kan judul skripsi itu kan setelah Anda buat nanti ada ujiannya, diuji. Nah, judul itu banyak juga yang ditolak. Judul itu banyak juga yang ditolak. Ya. Ditolak bisa jadi karena metodenya tidak cocok dengan masalahnya. Ditolak bisa jadi karena ternyata Anda tidak menguasainya. Ditolak bisa jadi karena metode itu sudah terlalu banyak yang pakai, ya, atau mungkin metodenya tidak sesuai dengan permasalahan di tempat bisnisnya dan sebagainya gitu. Nah, itu yang mau kita reduksi ya, yang mau kita minimalkan dan kita arahkan gitu. Supaya skripsi Anda itu memang memenuhi syarat sebagai skripsi seorang sarjana dan memenuhi syarat sesuai dengan kriteria riset di program studi kita, karena program studi kita juga kan punya roadmap namanya di dalam penelitian. Nah, penelitian itu biasanya mahasiswa diarahkan ke sana, sehingga antara mahasiswa, penelitian dosen, penelitian universitas itu sejalan semua.
sejalan semua. Makanya salah satunya mahasiswa diwajibkan menggunakan metode atau algoritma tertentu yang ditentukan. Contohnya ini yang ditentukan. Oke, nah gimana caranya membedakan apakah kasusnya itu cocok pakai data mining atau sistem mendukung keputusan atau PASI gitu. Gimana Pak cara membedakan? Nah, ini sedikit saya memberikan satu pedoman ya untuk Anda ya. Pedoman ya. Oke. Ya, saya pikir ini penting ya supaya waktu Anda mengajukan judul ke kita ya, atau meminta judul ke kita dan atau Anda sudah menentukan Pak saya mau tempatnya di sini. Nah, Anda sebelum berbicara dengan pembimbing atau dengan calon pembimbing Anda tidak persiapannya tidak buat inilah yang membuat pembimbingnya, oh ini berarti dia udah siap ya, karena ditanya ininya ada, ditanya ininya ada. Nah, harus begitu ya, sehingga nanti pembimbing akan mengarahkan apakah ini pakai data mining, pakai PASI atau pakai sistem mendukung keputusan gitu. Nah, apa yang harus Anda pikirkan gitu ya, yang harus Anda lakukan sebelum Anda ke pembimbing gitu ya. Yang pertama, nah Anda kan harus menentukan lokasi. Nah, kalau kita ini wajib ya, Anda cari lokasinya, tempatnya gitu, harus ada perusahaan atau instansi atau lembaga yang menjadi tempat Anda mencari permasalahan. Disebut juga nanti permasalahan bisnis. Bisnis di sini bukan berarti artinya jual beli ya. Kalau di perusahaan itu, bisnis itu segala aturan, prosedur yang berkaitan dengan jalannya perusahaan, nah itu namanya bisnis. Bisnis itu kan bahasa Inggris artinya kesibukan, aktivitas artinya. Jadi permasalahan di aktivitas perusahaan. Itu dulu yang kita cek dulu. Di tempat ini ada masalah apa sih? Masalah besarnya apa di sana? Atau Anda bisa baca-baca dasar-dasar perusahaan, konsep filosofi perusahaannya, tujuan perusahaannya apa? Kenapa perusahaan ini ada? Gitu. Target-target perusahaannya ini apa? Nah, dari sini biasanya kita akan menemukan gitu apa yang bisa dibantu, apa permasalahan yang bisa kita bantu nanti dengan salah satu algoritma yang akan dipilih nanti. Ya, jadi harus dipastikan di tempat itu memang ada masalah. Makanya riset itu kan dimulai dari masalah. Dimulai dari masalah. Penelitian yang sesungguhnya itu dimulai memang dari permasalahan. Oh, ini ada masalah. Baru di riset bagaimana cara pemecahannya. Tapi kalau seorang peneliti, kadang-kadang memang masalah itu dicari-cari, dibuat-buat gitu. Mahasiswa juga kalau lagi buat skripsi, kadang-kadang masalah dicari-cari. Ya nggak apa-apa ya. Mana tahu sebelum kita pikirkan di sana belum tidak ada yang menduga kalau itu sebuah masalah. Jadi masalah itu bisa jadi juga dari ketika kita ini ya. Kalau cara orang periset itu kan kadang-kadang dia mulai dari metode yang dia kuasai. Misalkan, oh saya ini sedang hobi data mining, sedang hobi menggunakan metode Naive Bayes misalnya. Nah, biasanya bisa digunakan untuk klasifikasi ya.
Gunakan name bias. Untuk apa ini? Bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, untuk memprediksi asalkan ada datanya. Di dalam data itu harus ada labelnya. Nah, setelah dia tahu ini, baru dia cari tempat. Nah, baru dia cari tempat. Itu artinya dia cari-cari masalah di tempat itu. Wah, di tempat itu ada database nggak? Di tempat ini database-nya, ya, atribut-atribut di database-nya ada nggak yang bisa dipakai untuk menggunakan metode name bias? Nah, jadi berarti kan itu masalahnya muncul dari mana? Dari si peneliti. Karena dia menguasai satu bidang, dia ingin menerapkan bidang atau algoritma itu ke sebuah perusahaan. Akhirnya dia mengusulkan, saya mau menggunakan metode ini dengan memanfaatkan data yang ada di perusahaan. Bisa juga seperti itu, asal-usul permasalahannya muncul. Ya, tetapi nanti di dalam, kalau Anda sudah bekerja satu tempat, biasanya dimulai dari masalah sehari-hari. Tidak tergantung mau pakai metodenya nanti, gitu. Metodenya nanti. Masalahnya dulu, baru nanti ketemu metodenya. Masalahnya dulu baru ketemu metodenya. Karena kan kalau kita sudah bekerja di tempat yang sesungguhnya, bukan dalam rangka penelitian ya, bukan dalam rangka menjadi judul, dalam rangka mencari judul skripsi. Nah, tentu ya harus benar-benar dimulai dari masalah yang sesungguhnya terjadi di tempat itu. Nah, makanya Anda harus belajar melihat dari satu tempat itu permasalahannya, ada masalah apa gitu di tempat itu. Oke, itu dulu yang pertama. Cek permasalahan bisnis di lokasi atau di tempat kita. Syukur-syukur Anda menemukan masalah yang penting ya, yang urgen, gitu, yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kinerja utama perusahaan lah gitu. Misalkan kalau perusahaan-perusahaan jual beli kan ukurannya itu kan banyak item yang terjual. Nah, jangan sistem yang Anda buat itu nanti bisa membantu meningkatkan penjualan. Itu kalau di perusahaan ini ya, jual beli. Atau mungkin bisa jadi permasalahannya di SDM, di orang-orang. Nah, mungkin nanti dengan riset yang Anda lakukan bisa membuat orang-orang di sana lebih terpantau kerjanya atau kinerjanya. Berarti permasalahannya bermula dari mana? Permasalahannya bermula mungkin ketika melihat para pekerja di sebuah tempat, mungkin kehadirannya kurang bagus, mungkin keaktifan bekerjanya kurang bagus. Bisa kita teliti ini kenapa ini? Pegawainya kerjanya suka-sukanya aja. Nah, itu namanya permasalahan. Macam-macam gitu ya, kalau ada permasalahan di sebuah perusahaan itu macam-macam. Itu yang harus kita cek ya. Karena skripsi ini kan Anda buat setelah Anda kerja praktik. Berarti kan Anda sudah pernah merasakan bagaimana melihat situasi orang bekerja. Atau Anda sudah pernah merasakan bagaimana berada di dalam sebuah perusahaan yang memang perusahaannya memang perusahaan beneran gitu, bukan perusahaan yang ini ya, bukan perusahaan yang hanya untuk pembelajaran. Oke, nah setelah Anda lihat memang Anda sudah memutuskan, wah saya mau ambil di perusahaan ini ya, kasusnya nanti. Nah yang pertama Anda cek, ada nggak database di sana? Sudah ada nggak di sana database? Nah, di sana sudah ada nggak database? Ya, mungkin ada database-nya. Kalau ada, bisa nggak database-nya diambil atau
kita minta. Nah, kita minta dulu. Maksudnya kita minta, kita tahu di sana atributnya apa-apa saja. Kalau database itu atribut itu field-nya, yang kolom-kolomnya apa-apa saja. Kemudian record-nya atau nilainya berapa banyak yang bisa diambil. Itu harus tahu dulu. Setelah kita tahu atau kita memilih tempatnya, kita cek di sana ada database nggak? Database-nya cukup nggak? Cukup itu baik kolomnya maupun nilainya, ya record-nya. Nah, kalau di sana ada database yang record, yang datanya bisa Anda ambil ya, dalam bentuk database ya, dalam bentuk database. Nah, ini sebagus Anda nanti menggunakan data mining. Karena ada datanya, data mining itu harus ada data. Recordnya banyak, bisa dikasih saya ribuan recordnya. Kalau jual beli ya transaksi penjualan. Kalau di manufaktur pencatatan produk yang dibuat setiap hari dan sebagainya gitu. Jadi kalau bisa ya baik. Kalau database itu kan ada file, ada table master, ada transaksi. Jadi baik yang master maupun transaksi, jangan data masternya ya. Kalau data mining ini dia bisa digunakan untuk mempelajari data dalam bentuk data di transaksi ya, di tabel transaksi. Kalau itu ada, pakai data mining. Kalau itu ada, pakai data mining. Kalau nggak ada, jangan pakai data mining. Jangan pakai data mining ya. Dan kalau deskripsi Anda mengajukan algoritma, merupakan algoritma data mining, itu pasti penguji nanya data Anda, datasetnya namanya nanti ya. Kalau asalnya kan dari database, begitu kita olah untuk data mining namanya jadi dataset. Nah, datasetnya pasti ditanya, dataset kamu atributnya apa saja? Recordnya ada berapa? Oh, belum ada Pak, nanti baru saya ambil. Wah, langsung dicoret. Udah, kamu ujian proposal skripsinya nanti aja kita bahas. Balik dulu kamu ke sana. Cek dulu datanya, ada nggak datanya. Ya. Jadi sekali lagi, jangan sekali-sekali memilih data mining. Kalau Anda mengatakan datanya nanti, nggak bisa, harus sudah Anda ambil. Gitu. Sudah bisa Anda ambil datanya. Kalau Anda bilang nanti, Anda ditanya itu kolomnya apa saja, atributnya apa saja, datanya seperti apa, cocok nggak dengan kasus yang Anda buat di topik penelitian Anda, itu jadi nggak bisa diselidiki oleh penguji. Jadi data mining itu syaratnya adalah data yang pertama. Oke, ini tadi udah saya tulis mau oleh satu. Nah sekarang, ternyata datanya nggak ada. Waduh, datanya nggak ada Pak. Nah, jangan langsung nyerah. Pak, di sana nggak bisa tuh, database-nya ada tapi nggak dikasih sama orang IT-nya. Di sana sistemnya agak tertutup gitu. Gimana kalau kita nggak bisa dapat datanya? Nah, kalaupun datanya nggak ada dapatkan, Anda harus cek prosedur, prosedur bisnis namanya. Prosedur bisnis di perusahaan itu bisa nggak kita peroleh? Maksudnya di sini jika makanya, misalkan jika barangnya begini maka begini, jika di pabrik, jika di gudang barang ini jumlahnya sedikit maka dilakukan ini, jika ini, jika ini. Nah, prosedur bisnis perusahaan dalam bentuk jika maka itu bisa nggak diperoleh? Atau ada nggak orang yang bisa Anda tanya-tanya, yang Anda dapatkan informasi tentang prosedur itu? Ada nggak? Itu. Walaupun nggak ada data, nggak apa-apa, tapi cek bisa nggak? Ada nggak pakar di sana? Nah, expert yang dia bukan pakar komputer ya, tapi dia pakar
misalkan pakar di pergudangan atau pakar di manufacture, pakar di marketing di perusahaan itu yang bisa Anda tanya-tanya tentang prosedur yang selama ini berjalan di dalam mengatasi masalah-masalah yang biasanya muncul di tempat itu. Nah, ada nggak? Kalau ada, oh ada Pak, ini ada orang yang bisa ditanya-tanya. Rule-nya ada di sana. Ya, apakah berbentuk buku, catatan, atau berbentuk orang juga boleh. Tapi Anda harus sudah bisa menyebutkan rule-nya itu apa saja. Gitu. Nah, kalau ini ada, walaupun nggak ada data, ini udah bisa Anda gunakan, tapi gunakanlah metodenya pakai Fuzzy. Pakai Fuzzy. Jadi Fuzzy itu dia nggak ada data, nggak apa-apa. Dia tidak data driven. Kalau data mining wajib datanya udah ada. Kalau Fuzzy datanya, maksudnya data di sini nilainya nggak ada ya, boleh kita pakai Fuzzy. Tapi atributnya harus sudah ada. Ya, atribut itu kan tidak mesti membongkar database. Tidak mesti bongkar database, dan atribut itu dipastikan nilai-nilainya bisa diisikan oleh orang-orang di sana. Nah, itu pakai Fuzzy, silakan. Jadi Fuzzy itu dia tidak mengandalkan data, tapi Fuzzy itu mengandalkan knowledge. Knowledge-nya itu berbentuk jika maka. Oh, kalau kita jika maka, kalau begini, kalau terjadi begini. Misalkan ke dokter. Kan biasanya orang membuat program untuk mendiagnosa penyakit tertentu. Ya. Itu bisa pakai Fuzzy, bisa pakai data mining. Orang pakai Fuzzy kalau datanya nggak ada data-data sebelumnya tentang cara dokter itu mendiagnosa. Kalau nggak ada datanya, orang bisa pakai Fuzzy. Caranya pakai Fuzzy, ke dokter itu ditanya, dok, kalau ini begini nanti gimana? Kalau gejalanya gini gimana? Kalau itu pakai Fuzzy. Nah, itu pakai Fuzzy bisa. Jadi Fuzzy sistem itu tidak mengandalkan data. Oke. Nah, sekarang turun lagi ke bawah. Ini ya, turun ke bawah. Nah, setelah kita cek lagi, ternyata datanya nggak ada. Prosedur atau orang yang pakar di tempat itu pun nggak ada. Datanya nggak ada, orang yang pakar di tempat itu pun nggak ada. Waduh, mana ini? Anda cek. Ada nggak di sana kriteria dari solusi? Kriteria dari solusi bisa nggak diperoleh di sana? Misalkan di sana sering ada kesulitan untuk menentukan karyawan yang paling bekerja keras, mau dikasih bonus, tapi seringkali menentukannya agak susah, agak subjektif di perusahaan itu. Nah, Anda cek apa ya kriteria pegawai yang rajin? Itu apa ya? Ada nggak kriteria? Waduh, kriterianya begini. Kalau kriteria itu ada, bisa Anda jadikan skripsi pakai metodenya SPK, pakai sistem pendukung keputusan. Jadi kalau di sini ada datanya, kalau ini ada prosedurnya, prosedur jika makanya. Kalau ini ada kriterianya, diketahui kriteria. Nah, begitu. Itu panduan umum membedakan apakah kasus Anda itu mau pakai data mining, mau pakai sistem pendukung keputusan, atau mau pakai Fuzzy. Ya, kita bahas yang 3 ini karena sampai saat ini judul skripsi yang paling banyak oleh senior Anda yang 3 ini. Data mining, Fuzzy, SPK. Yang paling banyak. Begitu cara memutuskannya. Cara memikirkannya begitu ya. Enggak sekedar pakai SPK saja, dikit-dikit pakai, tapi sudah ada ininya, sudah
tergantung apa yang tersedia di tempat itu. Di tempat itu maksudnya di lokasi. Di lokasi yang akan kita teliti. Kenapa Pak harus ada lokasinya? Karena kalau ada tempatnya, di tempat itulah kita menguji apakah aplikasi atau riset kita itu sudah selesai atau belum. Kita tanyakan nanti ke orang, mereka sebagai pengguna nanti ya, perusahaan penggunanya. Nah, kalau kita sudah melakukan ini kan, setelah kita melakukan riset kan kita harus cek ke user kita. Menurut mereka aplikasinya udah oke nggak? Nah, itu makanya harus ada perusahaan. Kadang-kadang ini kalau Anda masih baru gitu ya, pemula ya, Pak saya mau buat aplikasi game Pak. Pasti ditanya itu, nanti gamenya mau dipakai di mana? Oh, mau dipakai siapa aja Pak, bisa. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh itu kalau di riset itu nggak boleh. Jadi penelitian itu harus ada tempat kasusnya, harus ada tempat kasus. Karena di tempat kasus itulah nanti ya tempat kita memvalidasi ya, tempat kita mengambil data ya, tempat kita memvalidasi keberhasilan riset kita. Oke, itu ya. Nah, kalau nanti menggunakan data mining itu ada yang tidak AI, ada yang AI. Kalau Pazi sistem ini pasti AI. Pazi ini sudah AI. Kalau SPK ini ada yang AI, ada yang non AI juga. Kalau yang non AI orang biasanya nyebutnya multi, apa tadi? Minggu lalu ya. Multi kriteria decision making. Minggu lalu atau kapan ya? Atau minggu sebelumnya ya? Ada yang ingat nggak? Kita membahas ini tapi nggak pakai Zoom ya, karena kemarin kita ada kerjaan itu. Lalu ada yang ingat nggak? Kita membahas multi kriteria decision making kapan? Di modul kapan itu? Halo ya, ini masih ada orang lagi? Kemarin kayaknya, Pak. Minggu lalu ya? Iya. Ya, Pak. Itu yang nggak pakai Zoom, nanti kita coba. Oke, itu ada pertanyaan nggak ini di sini? Jadi begitu ya cara memikirkannya ya, apakah pakai data mining, Fuzzy system atau pakai SPK. SPK itu MCDM, multi kriteria. Oke, kita lanjut. Nah, tentang data. Tentang data dalam penelitian, masalah data ini, memahami data itu penting. Jenis-jenis data, penelitian apapun ya, nggak hanya di bidang komputer. Orang di penelitian di ekonomi juga, di sastra juga, penelitian di teknik yang lain juga, tetap masalah data ini penting. Nah, kalau kita karena data itu sumbernya salah satunya adalah dari database, maka yang disebut data itu Anda harus bisa bedakan. Kalau orang cerita data, katanya harus ada data katanya. Nah, maksudnya yang harus ada itu atributnya atau nilai. Makanya Anda harus tahu apa sih bedanya Pak, atribut sama nilai. Itu dua hal yang berbeda. Atributnya atau nilainya. Nah, cara membedakannya begini. Ini saya buat tabel ya, karena data kita kan datanya tabular. Tabular itu maksudnya datanya berbentuk tabelan seperti ini. Tabel itu kan seperti ini ya. Nah, ini, misalkan ini ada 4 kolom. Ini apa? Ini transaksi ID. Transaksi ID. Ini tanggal apa ini? Tanggal beli. Ini tanggal beli. Ini item yang dibeli. Ini jumlah pembelian. Nah, nanti di sini transaksi ID ini 001. Tanggal beli tanggal 12 bulan 12
tahun 21. Nggak terganti kemarin. Itemnya pakai kode B013. Jumlahnya 15. Nanti tambah lagi 002, 17, 12, 21, ini dan selanjutnya ya, dan selanjutnya. Nah, atribut itu ini. Lalu saya tanya, ada berapa atributnya di tabel yang saya buat? Atributnya ada berapa? 4, Pak. Ah, iya. 4, Pak. Nilainya ada berapa? 2. Iya, nilai itu biasa disebut record ya. Nah, kadang-kadang nilai ini kalau ceritanya ke database ya, nilainya kalau di database namanya record ya. Tapi kalau disebut aja jumlah datasetnya. Gitu. Ini dia 1, 2. Nah, perhatikan, jadi beda atribut dengan nilai. Jadi kalau dibilang datanya ada nggak? Ada, Pak. Yang ada itu apa? Atributnya atau nilainya? Atau dua-duanya ada? Nah, pada data mining ini harus kedua-duanya ada, atributnya ada, nilainya ada. Pada data mining harus kedua-duanya ada. Kalau Anda pakai Fuzzy, yang harus ada itu cuma atributnya aja. Nggak ada nilainya, nggak apa-apa. Pada SPK juga atributnya wajib ada. Atribut dengan beserta kriterianya. Jadi, Anda harus paham gitu, yang dimaksud data itu apanya. Jadi data itu kan ada field ya, atau kalau di database atribut ini kan istilahnya field atau kolom ya, atau kolom. Jadi Anda harus bisa bedakan. Memang ada yang nggak bisa membedakannya, Pak. Banyak ya. Dari mana tahu, Pak? Waktu Anda ujian proposal skripsi, pusing kita itu. Datanya ada, Pak. Oh, ada, Pak, datanya. Apa itu, Pak? Datanya itu barangnya, jumlahnya, karyawannya. Lah, itu cuma atribut doang yang dia omongin. Jangan-jangan dia nggak tahu kalau ada berapa datanya. Ada 4, Pak, lah. Yang 4 itu kan tadi atribut. Kalau orang biasanya nanya jumlah datanya berapa, itu yang ditanya itu recordnya ada berapa. Kalau data mining itu recordnya itu 100, 200, 1000 begitu, banyak. Jadi di data mining itu ada syarat jumlah datanya harus banyak. Yang dimaksud jumlah data itu apa? Nilainya atau recordnya. Kalau di data mining itu jumlah recordnya berapa, Pak? Nah, kita nggak bicara masalah jumlahnya berapa, tapi apakah jumlah data yang Anda peroleh itu bisa nggak mewakili semua kegiatan yang terjadi di sana, atau istilahnya populasi ya, kalau di dalam penelitian disebut populasi. Nah, yang mau kita teliti kan hanya sampelnya. Apakah sampelnya itu bisa nggak mewakili? Kalau 100 cukup ya 100 saja, kalau bisa mewakili. Kalau 50 cukup ya 50, nggak apa-apa, asalkan ada rasional, ada penjelasan bahwa jumlahnya itu bisa mewakili semua kejadian yang mungkin terjadi di sana. Jadi Anda harus bisa bedakan bedanya atribut dengan nilai. Jika hanya ada atribut tapi nilainya minimum, pakai SPK atau Fuzzy. Nah, kembali ke sini tadi kan, menambah penjelasan yang ini. Tapi kalau nilai datanya cukup, recordnya banyak, baru pakai data mining. Pakai data mining. Begitu nanti. Kalau dua-duanya nggak ada, Pak, nah ini tadi belum ya. Kalau semuanya nggak ada, Pak, kalau semuanya nggak ada, Anda harus begini, naik ke atas ini. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya cari perusahaan lain. Jangan paksa di sana ya. Semuanya nggak ada lah. Anda mau ngapain di sana? Cari perusahaan lain. Halo. Nah,
tentang data. Lanjut. Nah, ini dia. Sekarang kita ke data mining. Wah, saya udah putuskan nih. Cocok nih pakai data mining. Kenapa? Karena datanya ada. Banyak datanya di sana. Saya kenal orang IT-nya itu, teman dekat itu. Atributnya ini tabel transaksi ya. Ini kan tabel transaksi ya tadi ya. Jadi di data mining itu kalau Anda belajar database, table itu kan ada tabel transaksi. Satu lagi namanya tabel master yang dimaksud nilai itu nilai di tabel transaksi ya. Kalau nilai di tabel master itu bukan history. Karena data mining itu kan history ya, history. Nah, datanya ada ini. Nah, berarti Anda udah putuskan, oh ini pakai data mining saya ini untuk memecahkan masalah di sana. Nah, setelah itu ada lagi yang harus dipilih. Apa? Nah, ini mau pakai yang mana nih? Klasifikasi, regresi, clustering, atau asosiasi. Kenapa? Karena ini beda nanti. Apa yang mau Anda pakai itu? Klasifikasi. Nah, ini gimana? Ini di mata kuliah data mining. Atau artinya Anda harus baca konsep tentang data mining. Begitu, oh ini cocok pakai data mining. Nah, Anda baca buku data mining. Oh, data mining itu ada klasifikasi, ada regresi, ada clustering, ada asosiasi nanti. Nah, di sini ada outlier lagi, ada yang paling umum orang 4 inilah biasanya. Klasifikasi kalau di data Anda ada labelnya. Regresi kalau di data Anda itu outputnya itu angka. Mau memprediksi angka. Clustering kalau di data Anda nggak ada labelnya. Gitu. Asosiasi kalau Anda ingin meneliti tentang item-item yang sering muncul dalam persamaan. Nanti Anda baca lagi lah, tapi intinya kalau data mining, setelah itu nggak selesai. Anda nggak bisa nanti membuat topik menggunakan metode data mining. Titik. Oh, nggak bisa. Anda harus tentukan data miningnya ini yang mana, ini klasifikasi, regresi, clustering, atau asosiasi. Taunya dari mana, Pak? Taunya ya Anda baca. Taunya ya dari kuliah data mining. Kalau Anda waktu kuliah data mining banyak tidur, Anda harus baca. Kan banyak sekarang buku-buku data mining. Anda baca, oh begitu ya. Wah, saya pakai klasifikasi ya. Nanti ternyata setelah Anda tentukan, oh saya mau pakai klasifikasi, ini cocok ini. Data saya lengkap, ada labelnya. Nah, setelah klasifikasi ini, Anda pilih algoritmanya salah satu. Di klasifikasi ini setidaknya ada 5-10 algoritma klasifikasi. Bisa pakai net bias, tadi udah saya sebut ya. Bisa pakai support vector machine, pakai KNN, bisa pakai decision tree, dan logistik, regresi logistik, dan seterusnya gitu. Ada banyak ini algoritma. Regresi juga algoritmanya banyak. Ada regresi linear sederhana, regresi linear jama, ya, support vektor regresi dan sebagainya gitu di regresi. Clustering juga, clustering ada K-min, ada C-min gitu dan sebagainya gitu. Asosiasi juga ini ada banyak. Ada epigru, ada a priori gitu. Wah, jadi intinya Anda tentukan ininya dulu, data mining atau PASI atau SPK. Baru nanti subnya Anda membaca. Sudah skripsi kok membaca, Pak? Ya, justru Anda karena skripsi itulah Anda jadi banyak membaca, jadi banyak tahu gitu. Ya, kadang-kadang di perkuliahan kan taunya cuma apa tugas yang diberikan dosen ya. Begitu di skripsi Anda diwajibkan, wajib tahu banget ya. Wajib tahu banget. Makanya Anda fokus memikirkan itu terus. Kalau Anda nanti sudah memutuskan pakai K-min ya, ini K-min ya di sini ya. Anda pasti Anda baca ini terus. Masa 1 bulan Anda baca ini nggak ngerti-ngerti ya, itu nggak mungkin itu. Ya, pasti Anda salah baca ya. Pasti ngerti, pasti bisa gitu. Yang sulit aja sekarang ya deep learning. Mungkin Anda sekarang nggak paham. Tapi kalau Anda baca terus sebulan gitu. Bacanya jangan bukunya itu terus. Cara membacanya juga, teknik membacanya juga harus Anda ikutin prosedurnya. Itu pasti kita ngerti. Pasti kita ngerti. Ya, nggak ada orang yang nggak ngerti kalau dia belajar ya. Pasti ngerti. Kalau nggak ngerti juga berarti belajarnya salah. Nah, berarti Anda belajar dulu cara belajar. Itu makanya orang-orang bisa nggak Pak jadi dokter orang yang waktu S1 IP-nya di bawah 3? Bisa, banyak.
Nah, kenapa? Karena waktu S3 dia belajar, waktu S1 dia kurang belajarnya gitu. Ini memang cara kita menyediakan waktu aja untuk belajar. Bisa ya. Nah, Anda kan 6 bulan ini kalau skripsi. Nah, Anda harus sediakan waktu Anda gitu. Oke, ini kalau data mining tadi. Kalau SPK, nah kalau SPK nanti pakai metodenya. Kalau yang tidak AI, pakai metodenya namanya apa tadi? Multi. Tadi ini udah berkali-kali saya sebut apa? Ayo, multi apa? Kepanjangannya? MCDM. Kepanjangannya apa? Ya, nggak kedengaran Esa. Esa mic-nya ini tuh. Mic-nya nggak kedengaran. Apa MCDM? Kriteria, Pak. Iya. Decision making. DM-nya? Decision making, Pak. Ya, decision making. Decision making, Pak. Ya, di kriteria decision making. Anda ketik aja di Google, langsung itu. Sangat terkenal ya. Kita dosen-dosen lagi buat buku itu. Insya Allah minggu depan terbit ya. Di penerbit apa namanya? Media. Nanti kalau Anda skripsinya itu, Anda pakai buku itu ya. Anda pakai buku. Kita beberapa dosen itu kita buat buku judulnya Sistem Pendukung Keputusan, membahas tentang multi kriteria decision making ya. Kita lagi buat buku ini. Kita lagi buat buku juga tentang AI ya, artificial intelligence, buku tentang interaksi manusia komputer. Nah, yang udah hampir jadi buku ini nih, MCDM ini yang masih bisa pakai, bisa jadi referensi ya. Jadi daftar pustakanya kan biar Anda pakai daftar pustaka yang punya dosen Anda. Keren. Nah, MCDM itu metodenya AHP, TOPSIS, SAW, ada juga yang PAJI SAW, ada SMART. Ini yang Anda celah, kayaknya minggu lalu ya saya bahas ini MCDM, nggak pakai Zoom. Jadi setelah Anda tentukan mau pakai SPK, Anda pilih lagi pakai AHP, TOPSIS, atau SAW. Atau PAJI SAW, atau SMART, atau wah ini banyak ini. Ini ada hampir 100 ya. Tapi yang saya pernah lihat itu 50-an lah, 50-an algoritma SPK. Kemarin tapi di buku kita cuma 12 ya. 12. Yang penting-penting lah gitu. Yang paling banyak digunakan orang. Tapi ada lebih 50 ya metodenya. AHP paling banyak yang pakai. Sekarang ada NHP ya kalau ini. ANP ya saudara. AHP. Hierarki. Analitik hierarki ya, proses. Ada yang analitik networking proses. TOPSIS. Ya, itu metodenya SPK. Jadi kalau di dalam judul skripsi Anda nanti nggak bisa dengan metode SPK, nggak bisa. Atau dengan metode MCDM, gitu. Tapi yang Anda sebut ininya dengan metode AHP. Cuma Anda tahu AHP itu adalah MCDM, MCDM itu adalah SPK, gitu. Di judul Anda yang disebut ini. Nanti di landasan teorinya Anda nerangkan dari sini, dari atas ya. Kan dari umum ke khusus ya, dari SPK, MCDM, sampai Anda menerangkan tentang AHP. Oke. Nah, ternyata ada juga kemungkinan Anda pakai PAJI. Wah, saya pakai PAJI nih Pak, jadinya Pak. Kenapa pakai PAJI? Karena di sana datanya kurang Pak, tapi prosedurnya ada pakarnya di sana yang bisa ditanya-tanya. Anda memutuskan pakai PAJI sistem, oke. Cocok itu kalau pakai PAJI sistem. Asalkan Anda udah bisa nyebutkan variabel ya, variabel. Nah, kalau di PAJI namanya nanti variabel, atribut ya. Nah, tadi kan ada atribut PAJI. Apa nanti variabel-variabel yang Anda gunakan di input PAJI Anda? Apa variabel inputnya, apa variabel outputnya? Nah, itu kalau di PAJI namanya variabel input, variabel output.
Kalau data mining, variable input itu namanya feature. Variable output namanya tadi label. Nah, jadi kalau tadi saya nyebut label, itu maksudnya outputnya. Ya, kalau di SPK nggak ada input output ya. Yang ada kriteria dengan alternatif itu nanti datanya. Kalau di dalam MCDM. Nah, kalau Anda mau pakai Pazi, cocok gitu ya dengan Pazi. Nah, masih ada lagi Anda milih. Nanti Pazinya Pazi apa? Pazi Mamdanika, Pazi Sukamoto kah, Pazi Sugeno kah, dan nanti ada beberapa. Itu juga yang baru-baru nanti ya. Nah, pakai yang Pazi yang mana nanti? Gitu nanti kalau pakai Pazi. Wah, ini apa bedanya, Pak? Ya, ini di mata kuliah Artificial Intelligence. Tapi Pak, saya pas kuliah itu banyak tidurnya. Ya, Anda baca. Bacanya pas skripsi, iya. Itulah gunanya skripsi. Supaya Anda membaca apa yang terlupa. Yang ini. Itu tadi. Karena kan skripsi ini tadi gini ya. Anda pilih yang Anda pingin jadi bidang Anda. Kan Anda jadi banyak membaca kalau Anda sudah pilih bidang Pazi misalkan. Oh, saya pingin jadi pakar Pazi, Pak. Ya, Anda pilih judulnya pakai Pazi. Tentu cocok nanti kan data cocok bahwa di perusahaan itu prosedurnya ada pakar yang bisa ditanya-tanya. Nah, kalau di Pazi nanti namanya nggak SPK. Walaupun jenisnya SPK, tapi orang lebih umum kalau Anda pakai Pazi namanya sistem pakar. Expert system ya, namanya sistem pakar. Sistem pakar itu bahasa Inggrisnya expert system. Tapi sistem pakar ini sebenarnya bagian dari SPK ya. SPK yang pakai AI. Orang biasa nyebutnya sistem, karena dia pakai knowledge. Kalau sistem pakar itu solusinya knowledge. Knowledge itu apa? Yang if then tadi, yang jika maka tadi. Makanya wajib ada orang yang bisa memberikan informasi tentang rule ya, aturan-aturan di perusahaan itu. Aturan berpikir di perusahaan itu. Itu nanti kita sebut pakar. Contohnya tadi kayak dokter ya, dokter yang kalau mendiagnosa penyakit, kalau gejalanya ini maka begini, kalau ini. Nah, itu bisa jadi sistem pakar. Pakai Pazi bisa. Atau kalau di bengkel ada orang pakar yang jago dia kalau menyervis, kalau bunyinya begini yang rusak ini, kalau ininya begini ininya rusaknya ini. Itu sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan mobil atau kerusakan komputer atau kerusakan orang. Kalau kerusakan orang kan dokter ya, kalau kerusakan mobil teknisi gitu ya. Nah, kalau SPK dia tidak berbasis knowledge, kriteria ya, berbasis kriteria. Oke, itu dari 3 tadi ya. Ini kita memang saya fokusnya ke 3 dulu, Pazi, SPK sama data mining ini yang menjadi skripsi yang paling banyak 3 tahun terakhir. Oke, nah kemudian ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang baru masuk nggak? Kalau nggak, absennya mau saya tutup. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tentang data lagi. Nah, data, ini kan kita bicara data ya, penelitian atau riset itu masalah data ini Anda harus bagus ya. Nah, data itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Ya. Jadi data itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur itu data yang berbentuk tabel ya, disebut tabular. Contohnya database. Kalau database itu kan datanya berbentuk tabular ya, kayak tadi ya. Pasti datanya begini. Nah, begini. 2 dimensi ya orang juga ini 2 dimensi. Ini kolom-kolom mau ada berapa kolomnya gitu. Nah, ini nanti di sini ini di judul tabel ini di atas ini kan yang paling atas judul ya, header-nya ya. Ini kan nanti jadi atribut tadi ya. Kolom-kolomnya tadi ya. Di sini nanti nilai-nilainya. Nah, ini namanya tabular. Nah, data yang seperti itu disebut data terstruktur. Tabular ya, tabular itu tabel. Umumnya database. Jadi kalau ketemu data table, umumnya ketemunya kita dari database.
Kalau di tempat itu ada database, pasti kita dapat datanya terstruktur. Satu lagi, ada data yang tidak terstruktur. Data tidak terstruktur itu gimana, Pak? Kalau Anda dapat data dari sosmed, dari Twitter ya, dari apa lagi biasanya yang jadi data untuk diteliti ya, dari IG, dari Facebook ada juga ya, dari Facebook itu datanya. Anda dapat datanya dari sosmed, karena sosmed itu kan sumber data ya, untuk peneliti itu sumber data ya. Kalau Anda dapatnya data dari sosmed, umumnya datanya tidak terstruktur. Anda lihat aja gitu orang nulis komentar di Twitter. Itu berbentuk table nggak? Enggak. Makanya disebut datanya tidak terstruktur. Atau Anda ngambil data dari IG, dari Facebook ya, dari postingan, dari post di Facebook atau dari komen-komennya gitu ya. Itu datanya nggak terstruktur. Maksudnya tidak berbentuk table. Itu contoh data tidak terstruktur ya. Contoh lain data yang tidak terstruktur adalah data yang berbentuk gambar, video, suara. Nah, itu datanya nggak terstruktur, itu gambar. Oh, Pak, saya datanya data gambar, Pak. Itu datanya termasuk data yang tidak terstruktur. Oh, saya datanya video, Pak. Saya mau ngolah video. Itu datanya tidak terstruktur. Datanya suara, Pak. Oh, itu termasuk data yang tidak terstruktur. Untuk apa kita tahu beda antara data terstruktur dengan data tidak terstruktur? Nah, karena kalau data tidak terstrukturnya berbentuk teks, misalkan dari sosmed, datanya tidak terstruktur, tapi datanya berbentuk teks. Nah, biasanya datanya kita konversi ke bentuk tabular, ke bentuk database tadi atau ke bentuk tabular. Ada yang dia masukkan ke database, atau datanya berbentuk tabular. Data tabular itu apa? CSV, JSON, XML. Nah, makanya ini kadang-kadang ini disebut semi terstruktur. Datanya berbentuk CSV, di-convert gitu, pakai tool tertentu. Sehingga data-data yang kita temukan di Twitter itu, yang kita dapatkan di Twitter itu jadi berbentuk table nanti. Tapi aslinya waktu kita ambil pertama enggak. Datanya tidak berbentuk table pasti ya, tidak berbentuk. Bisa berbentuk. Ada juga tool-tool untuk mengambil data di Twitter langsung JSON ya, atau langsung XML gitu ya. Itu berarti dia mengkonversinya, Jadi harus di-convert data. Nah, ini yang sangat istimewa ya, Pak. Gimana kalau datanya gambar, video, atau suara? Wah, inilah yang paling istimewa. Gambar, video, suara untuk saat ini ya, di masa-masa kita ini. Umumnya kalau mau diolah, orang olahnya pakai deep learning. Cara yang terbaru, cara yang paling mutakhir, mengolah-ngolah data gambar, video. Memang data gambar bisa diapakan? Membuat data pengenalan wajah orang, pengenalan jenis barang, apakah ini barang elektronik atau tidak. Itu kan gambar itu ya. Itu dan biasanya algoritmanya pakai deep learning atau disebut juga CNN. Convolution neural network. Atau paling tidak kalau mau pakai metode lama pakai image processing. Kalau dia gambar. Kalau gambar itu orang pakai image processing bisa. Tapi saat ini lebih banyak orang pakai deep learning atau pakai convolution neural network. Video juga bisa pakai deep learning, suara juga bisa pakai deep learning. Deep learning itu bagian dari ANN. Kalau mau belajar deep learning, Anda belajar yang ANN tadi ya. Tadi di mana ya? Nah, ini ya, bagian dari ini dia. Oke, itu tentang data terstruktur dan tidak terstruktur. Lanjut ya. Nah, ada juga skripsi mahasiswa yang buat bidangnya IoT, Internet of Things. Itu contoh skripsinya apa? Misalkan Anda mau mengontrol AC, lampu, listrik, ya, atau Anda mau monitornya,
Anda mau hidup matikan lampu dari ini lewat internet ya. Nah, lewat internet. Jadi Anda mau ngontrol lampu lewat internet, ngontrol listrik ya, listriknya ini lagi on atau enggak, AC di ruangan atau apa gitu yang perangkat-perangkat elektronik. Bila perlu kulkas, TV, mau Anda kontrol, Anda monitor lewat internet berarti dari jarak jauh. Nah, itu namanya Internet of Things. Nah, Internet of Things itu nanti ada sensornya, ya, ada sensor gitu ya. Jadi ini memang sangat elektronik ya. Kalau cuma sekarang perangkatnya kan sudah mudah ya, tinggal kita beli langsung kita pakai. Biasanya kalau orang IT dia buat programnya, sensornya dia tinggal beli, tinggal dia pasang. Ada sensor, ada perangkat device embedded sistemnya ya. Pakai apa tadi? Bisa pakai Raspberry gitu ya, alat prosesnya. Bisa pakai Raspberry atau pakai apa nih? Apa tadi udah saya sebut tadi, Raspberry dengan ini Arduino ya, Arduino. Nah, ini alat untuk olahnya. Ini udah bisa kita beli satu paket. Nah, nanti programnya dikombinasikan dengan program sistem cerdas. Jadilah dia perangkat Internet of Things. Nih, 2 tahun lalu ya banyak ini, yang sebelum pandemi ya. Banyak ini judul-judul ini ya. Karena baru gitu jadi banyak judul ya. Nah, biasanya penguji nggak nolak ya judul-judul yang baru ya. Yang banyak ditolak itu judul SPK, data mining itu sudah mulai ditolak kalau kasusnya itu aja, algoritmanya itu aja. Oke, nah berikutnya ada juga yang buat tugas akhir tentang security. Security itu biasanya kriptografi. Kriptografi ini saya lupa ya, istilah kriptografi itu ada 2 ya. Yang satu C, yang satu di mengubah pesannya dari plain text menjadi ciphertext. Dari plain text. Kalau yang D ini dari ciphertext menjadi plain text. Itu kriptografi. Ini ya lumayan lah. Semester lalu juga ada yang judulnya dia membuat ini bisa dokumen, bisa pesan yang diamankan supaya orang yang tidak berhak nggak bisa membaca pesannya, tidak bisa membaca dokumennya. Contoh kriptografi paling sederhana kan password. Password kita itu dienkripsi itu ya. Oh ini tadi namanya enkripsi ya, dienkripsi. Password kita dienkripsi sehingga kalau orang lihat orang nggak seperti tulisan di password kita. Itu namanya dienkripsi. Itu ya masih bisa lah jadi skripsi. Atau kalau mau yang terbaru, Anda gimana caranya mengenkripsi gambar, video, suara, peta ya, tanda tangan digital. Sekarang kan musim ya, di zaman pandemi kemarin kan orang tanda tangan digital. Gimana caranya itu tidak dipalsukan orang, tidak ditiru orang? Nah, itu bidang security itu. Bisa jadi skripsi Anda. Cara membuat tanda tangan tanda tangan pimpinan, walaupun tanda tangannya pakai image, tapi tetap ada aspek security-nya. Silahkan ya. Kalau yang ini kan orang pakai ini ya, barcode ya. Pengganti barcode itu QR code. Pakai QR code itu termasuk tanda tangan juga itu QR code. Jadi sebuah dokumen setelah jadi itu jadi QR code. Jadi tanda tangan. Silahkan kalau Anda mau jadi tugas akhirannya, karena belum pernah itu ada. Walaupun orang sudah buat, tapi di tempat kita belum pernah jadi skripsi. Atau ada yang peta ya, kadang-kadang kan peta ada juga yang dihack orang ya. Supaya orangnya nyasar, petanya dihack. Nah, itu gimana caranya supaya ada aspek security-nya di sana, aman gitu. Security kan tujuannya kan supaya kalau ada orang yang mengubah pesan yang sesungguhnya jadi pesan palsu, itu bisa dicegah gitu ya. Atau orang yang tidak berhak untuk melihat sebuah pesan bisa dicegah juga. Nah itulah muncul kriptografi. Nah, itu judul skripsinya arahnya ke sana. Nah ada juga kemarin yang buat skripsi yang tentang pemrograman network.
network. Jaringan dimonitor. Jaringan dimonitor itu, kalau kemarin dia buat skripsi, membuat program yang programnya bisa tahu jaringan dari titik ini ke titik ini nyambung kan. Kalau lagi putus langsung ada bunyi gitu, ke petugas IT-nya, tit. Gitu. Nah, tidak buatkan programnya. Itu ada kakak tingkat Anda ya, angkatan berapa ya? Angkatan 2000, di bawah 2010 ya. Bisa itu jadi skripsi gitu untuk monitoring. Tapi programnya buatan sendiri ya, menggunakan program yang udah jadi banyak ya, untuk monitoring network. Nah, ada juga yang animasi di bidang multimedia. Nah, ini sebelum munculnya data mining ini banyak ini jadi skripsi dulu. Membuat program pembelajaran berbasis animasi untuk anak TK, learning base. Ada juga yang buat game ya, game kan bisa dari animasi ya, atau 3D ya. Kalau 3D itu biasanya augmented reality ya, sesuatu yang tidak nyata tapi kelihatan jadi nyata, jadi bisa. Kalau sekarang ini banyak ini yang membuat sesuatu yang diam jadi bergerak macam-macam gitu. Itu namanya ya, ini bidang animasi multimedia. Oke, itulah beberapa garapan yang kaitannya bagaimana cara memilih metode atau algoritma tadi. Mana Pak cara milihnya? Bingung saya Pak cara menentukan algoritmanya. Jadi ada dasarnya gitu. Kenapa penguji Anda mengarahkan ke sana? Mungkin karena data Anda, mungkin karena perusahaan permasalahannya. Ini tadi pilihannya karena ini tadi. Oke, nah untuk menguji Anda supaya Anda ketahuan Anda memahami atau tidak materi ini, Anda saya minta mencari. Ini bukan Anda buat ya, Anda cari. Anda cari judul-judul riset. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Di bidang data mining 2, di bidang soft computing 2, di bidang SPK 2, di bidang cyber 2, di bidang IoT 2, di bidang animasi multimedia 3D 2, di bidang network programming 2. 2 judul riset. Dari mana saja? Serah Anda dari judulnya 2. Tapi supaya tidak asalan, setiap yang Anda temukan itu Anda cari linknya. Anda cantumkan linknya. Saya dapat ini linknya dari sini Pak. Boleh nasional, boleh bahasa Inggris, nggak apa-apa ya. Karena kalau Anda tadi mendengarkan, Anda akan paham apa yang dimaksud dengan judulnya di data science, apa yang masuk dengan soft computing, apa yang SPK, apa yang security, tadi saya security, apa yang ada IoT, apa yang animasi, apa yang network. 2 saja. Itu tugas Anda untuk minggu ini. Oke? Di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Yang minggu lalu juga kalau ada pertanyaan ya, materi minggu lalu ya. Ini komputer saya baru absen. Yang hadir tadi 27 ya. Yang absen 34 ya. Wah, ini ada cukup unik ya. Yang hadir di Zoom 27, yang absen 24. Ya, sudah lewat jam 3 ya. Ada pertanyaan? Wah, siapa tadi? Sandio, multi attribute decision making. Ya, itu kalau Anda ketik di Google, wah,